Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga yang mulia, para sahabatnya yang utama, serta siapa saja yang setia mengikuti beliau hingga akhir masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari ini lebih dari 3 juta kaum muslimin dari segenap penjuru dunia berkumpul di tanah suci, tentu untuk melaksanakan ibadah haji. Lisan mereka selalu basah dengan rangkaian doa dan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Adapun jiwa dan raga mereka tunduk kepada Rabb Ka'bah dengan pasrah. Inilah hari yang agung. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan yang luar biasa. Yaum an-nahar, yaumul Idul Adha. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sungguh hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya Kurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentuan awal bulan Zulhijjah, Husain bin Al-Haris Al-Jadali telah menyatakan, Amir Makkah Al-Haris bin Atib telah menyampaikan khutbah kepada kami seraya berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana nansuka li ru'yah wa illam narahu wa sahida adlin tasaqquna bi sahadatihi. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan manasik ibadah haji, melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada 2 orang saksi yang adil melihat hilal, maka kami pun akan mengerjakan manasik haji berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Darud. Sudah seharusnya kaum muslimin bersatu dalam pelaksanaan Idul Adha, sebagaimana mereka bersatu dalam pelaksanaan ibadah haji. Alangkah indahnya jika persatuan umat kembali terwujud pada hari ini. Semesta akan berguncang karena gema talbiyah di segenap penjuru dunia. Di mana-mana kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang, menggambarkan tentunya persatuan yang terikat dengan ukhuwah Islamiyah yang menyatukan kaum beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah haji adalah panggilan ilahi untuk kaum mukmin, mereka yang beriman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan sekuat tenaga menumpahkan kerinduan kepadanya untuk mendatangi Baitullah. Mereka berupaya keras untuk menunaikan kewajiban ibadah haji ini dengan menggerahkan harta dan kendaraan yang mereka punya, sebagaimana Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj 27. Sementara itu, sebagian kaum muslimin yang lain mewujudkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban untuk mereka, kemudian mereka bagikan kaum duafa yang membutuhkan. Mereka menyerahkan hewan kurban terbaik dengan harapan ketaatan mereka dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin ya'naluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi keridhaan Allah hanya bila dicapai dengan ketakwaan kalian.
Quran surat Al-Hajj 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji adalah salah satu melting point atau titik lebur kaum muslimin. Semua muslim dari berbagai penjuru dunia, dari segala suku, bangsa, bahasa, warna kulit menyatu dalam suasana penuh keharuan dan kekhusyuan di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Tak tampak lagi perbedaan termasuk strata sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan ibadah haji. Semua berbusana kain ihram, semua melantunkan kalimat talbiyah, semua mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua sama-sama menggemahkan keagungan syiar-syiar Allah sebagaimana firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwalil qulub." Demikian perintah Allah. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari hati. Quran surat Al-Hajj 32. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah umat manusia menyaksikan persatuan dan kesatuan umat manusia seperti umat muslim? Adakah di dunia ini sedari dulu sampai hari ini ajaran atau ideologi yang dapat mempersatukan umat manusia tanpa melihat perbedaan suku, bangsa, ras dan status sosial selama belasan abad? Jawabannya adalah tidak ada. Memang tidak akan pernah ada. Tidak ada satupun umat di dunia ini yang semisal kaum muslimin dalam persatuan dan kesatuan. Tidak ada satupun agama dan ideologi yang sukses melebur umat manusia dalam sebuah wadah pemersatu selain Islam. Agama ini telah berhasil mengikat manusia selama belasan abad dalam sebuah ikatan mulia, ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguh kaum mukmin itu adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah kedua saudara kalian itu, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian dapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sungguh indah perumpamaan kebersamaan kaum mukmin. Mereka digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza staga minhu udhun wa da'alahu sa'urul jasadi bisahbil wal khumma. Perumpamaan kaum mukmin itu dalam hal kasih sayang, mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di balik keindahan perumpamaan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas, juga terkandung tuntutan untuk turut merasakan rasa sakit dan penderitaan yang dialami saudara seiman. Sungguh ironi jika seorang muslim tidak mau merasakan penderitaan yang telah menimpa nasib sesama muslim. Mungkinkah otak tidak merasakan apa-apa ketika sekujur tubuhnya berdarah-darah penuh luka yang menganga? Padahal di antara tanda keimanan seorang muslim adalah bagaimana dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis muttafaq alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinta emas sejarah telah mencatat persaudaraan orang-orang yang mulia, yang begitu indah. Dalam perang Yarmuk misalnya,
3 orang sahabat terluka parah. Mereka adalah Al-Haris bin Hisam, Ikrimah bin Ayyas bin Rabi'ah. Setelah perang usai, pasukan Islam yang terluka mulai diobati. Ketika itu Al-Harithah meminta air minum karena kehausan yang luar biasa. Dibawalah air untuk dia. Namun ia mendengar sahabatnya Ikrimah seakan-akan juga menginginkan air minum itu. Maka Al-Harith meminta agar air itu diberikan saja kepada sahabat Ikrimah. Air itu pun dibawa dan diberikan kepada sahabat Ikrimah. Namun Ikrimah melihat Ayyas membutuhkan air minum. Lalu ia pun meminta agar air itu diberikan kepada Ayyas. Air itu pun dibawa kepada Ayyas. Ketika air itu sampai kepada sahabat Ayyas, ia ternyata sudah wafat sebagai syahid. Lalu air itu dibawa kepada Ikrimah. Ternyata ia pun sudah syahid. Segera air itu dibawa kepada Al-Harith. Namun Al-Harith juga ternyata sudah mendapatkan kesahidannya. Pada akhirnya air itu masih utuh. Tak setetes pun mereka teguh, karena masing-masing mendahulukan kepentingan saudaranya. Sungguh luar biasa rasa persaudaraan yang dicontohkan oleh para sahabat yang mulia tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Patut direnungkan, apakah umat Islam hari ini sudah semisal satu tubuh sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kita menyaksikan lebih dari 3 juta muslim dari segenap penjuru berkumpul bersama di tanah suci, menunaikan ibadah yang sama, menuju keridhaan Tuhan yang sama, menuju keridhaan Tuhan yang sama. Namun tatkala perhelatan ibadah haji selesai, masih tersisahkah persatuan umat ini? Apakah kaum muslimin di seluruh dunia hari ini bersatu dan saling membantu saudaranya yang menderita? Sayangnya adalah tidak. Detik ini, saat ini, saat kita berkumpul merayakan hari raya Idul Adha, saudara-saudara kita di berbagai tempat ditimpa kemalangan luar biasa. Kaum muslimin di Palestina terus berada dalam ancaman genosida Zionis Yahudi. Gaza dan Rafah sudah menjadi ladang pembantaian kaum muslim. Jenazah-jenazah berkelimpangan di jalan-jalan atau terkubur dalam reruntuhan gedung. Sebagian lagi hancur berkeping-keping. Mereka menjadi korban kebiadaban Zionis Yahudi. Banyak ayah kehilangan seluruh keluarganya hingga cucu-cucunya. Banyak anak yang menjadi sebatan kara karena semua keluarganya terbunuh. Banyak ibu yang merasa karena ketinggalan syahid semua orang yang dicintai. Seolah menjadi pemandangan biasa di Gaza, seorang muslim memakamkan anggota keluarganya berturut-turut. Malah ada seorang yang berjalan memanggul karung yang berisi potongan tubuh adiknya yang malang. Inilah fakta berita di tengah hari raya Idul Adha. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lebih dari 36.000 warga Gaza tewas akibat serangan biadab militer Zionis. Semua fasilitas kesehatan hancur. Penduduk Gaza terancam kelaparan yang diciptakan oleh Zionis Yahudi. Bayangkanlah ketika hari ini kita pulang makan dan minum sepuasnya bersama keluarga, namun hampir 1 juta warga Gaza terancam kelaparan dan susah mendapatkan air bersih. Tak ada keluarga yang menyambut dan bersuka cita pada hari raya ini. Selain langit duka yang terus menggelayuti langit Palestina, yang lebih menyedihkan lagi adalah sikap para penguasa dunia Islam. Mereka hanya diam menyaksikan pembantaian demi pembantaian di Gaza.
Sebagian dari mereka malah bersekutu dengan Zionis Yahudi dengan membuka hubungan diplomatik dan perdagangan. Dunia menyaksikan bagaimana penguasa Mesir misalnya bukan saja menolak kehadiran pengungsi Gaza, tetapi juga menolak membuka gerbang perbatasan agar kaum muslimin bisa memberikan bantuan kepada saudara seiman. Lebih menyedihkan lagi, sebagian para pemimpin dunia Islam justru melarang aksi dukungan terhadap Palestina dan menangkapi mereka. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man waliya min amri nas sayyan fahtajaba an mulis do'afati wal hajat ihtajaba Allahu anhu yaumal qiyamah." Siapa saja yang Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin yang membantu urusan orang banyak, lalu ia menghindar dari orang yang lemah dan yang membutuhkan, Allah pasti akan menutup diri dari dirinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Para pemimpin dunia Islam rata-rata hanya berpura-pura di depan rakyat mendukung Palestina lewat politik retorika berupa kutukan dan kecaman. Namun sedikit pun mereka enggan menggerakkan pasukan militer mereka untuk melindungi kaum muslim di Palestina dan menyerang kaum Yahudi. Mereka malah menyandarkan pertolongan pada perserikatan bangsa-bangsa. Padahal mereka tahu bahwa badan internasional itu nyata berada dalam ketiak negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Mereka pun tahu bahwa PBB tak akan bisa berani menjatuhkan sanksi atas nama negara Yahudi. Penipuan para pemimpin dunia Islam telah dapat balasan keras, sebagaimana sabda Rasulullah, "La min abdin yastarihillah ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghasib li ra'iyati ila kharallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang yang diamanahi Allah memimpin rakyat itu mati sementara ia saat hidupnya menipu rakyatnya, melainkan Allah pasti mengharapkan bagi dirinya surga. Quran surat Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimin juga jangan berharap kepada mahkamah internasional dapat menyeret para pemimpin Zionis ke pengadilan internasional dan menghukum mereka sebagai penjahat perang internasional. Sebab mahkamah internasional dibuat oleh negara-negara barat demi kepentingan mereka dan akan dijegal setiap kali akan mengganggu urusan politik barat dan sekutunya. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini. Ya ayyuhalladzina amanu tattakhidul yahud wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'a ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innahu la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai para pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lainnya. Siapa saja di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran surat Al-Maidah 51. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Penyebab terkoyaknya umat hari ini adalah karena paham nasionalisme telah mengerat-erat persatuan kaum muslimin dan menghapuskan ukhuwah Islamiyah. Setiap penguasa negeri muslim tidak peduli lagi dengan urusan negeri muslim lain. Bahkan mereka tidak jarang saling bermusuhan satu sama lain. Paham nasionalisme telah menjadi penjara imajiner yang menghalangi kaum muslimin menolong saudara. Paham ini membelenggu tangan dan kaki umat untuk menghilangkan penderitaan yang tengah menimpa saudara seiman. Bahkan paham nasionalisme sanggup membutakan mata dan hati umat bahwa saudara seiman itu
Padahal Nabi SAW mengatakan, al-muslimun akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh melantarkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin rahimahullah. Karena itu umat Islam wajib bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamnya. Hal itu tidak mungkin tercipta dalam konsep negara bangsa dan paham nasionalisme. Ukhuwah Islamiyah dan persatuan yang hakiki hanya bisa terwujud dalam wadah yang ditetapkan syariat Islam, yakni khilafah Islamiyah. Dalam institusi khilafah lah umat Islam sedunia bisa dipersatukan dari ujung timur hingga ujung barat, tidak terpecah belah dan tidak terberat-berat. Agama ini menghendaki umat Islam berada dalam satu kepemimpinan sebagaimana sabda Nabi SAW, idza bu'iyatil khalifataini fatul akhirah minhum. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka burulah yang terakhir dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Negara bangsa dan paham nasionalisme adalah konsep yang dirancang oleh negara-negara barat imperialis untuk memudahkan mereka menghancurkan khilafah Islamiyah, lalu menjaga negeri-negeri tersebut. Dibuatlah oleh mereka negara-negara boneka dengan para penguasa yang berada dalam kendali mereka, termasuk dikendalikan agar jangan sampai menghapuskan negara Zionis Yahudi yang sudah mereka rancang agar menjadi kanker ganas di jantung kaum muslim. Karena itu persoalan umat di Palestina, Myanmar, India, Cina dan berbagai juru penjuru dunia lainnya hanya bisa dituntaskan jika umat bersatu di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Satu persatu persoalan umat akan diselesaikan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Khalifah akan melindungi dan menjaga semua kepentingan umat. Ini karena khalifah berperan sebagai perisai umat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal imam junnatu yuqatalu min waraihi wa yutaqafihi. Sungguh imam khalifah adalah perisai, orang-orang yang berperan di belakang dia dan menjadikan dirinya pelindung. Hadis riwayat Muslim. Tanpa khilafah Islamiyah, umat muslim yang begitu besar jumlahnya seperti anak ayam yang kehilangan induknya, tak ada perlindungan dari berbagai serangan dan gangguan. Tanpa khilafah Islamiyah, umat muslim juga seperti unta yang mati kehausan di tengah gurun, padahal di sulurnya tersimpan air. Begitu kaya sumber daya alam negeri muslim, tetapi bukan mereka yang menikmati, justru para penjajah yang menjadi kaya raya karena pengkhianatan para penguasa negeri-negeri muslim. Hal seperti itu tak akan terjadi jika umat bersatu dan dipimpin oleh khalifah yang akan mengurus dan menjaga mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimahullah. Persoalan Palestina sesungguhnya tidaklah sukar untuk diselesaikan. Tentu jika umat ini memiliki kepemimpinan yang mulia dalam institusi pemerintahan Islam global, khilafah Islamiyah. Dengan khilafah, potensi kekuatan militer umat Islam yang sangat besar bisa disatukan sekaligus digerakkan untuk melakukan jihad, perang terhadap Yahudi dan para pelindungnya, khususnya Amerika Serikat. Dengan itu kaum muslimin dengan mudah bisa menghapuskan eksistensi kaum Zionis penjajah dari atas negeri Palestina. Bukan itu saja, dengan khilafah kelak umat ini sanggup memimpin dunia setelah menyingkirkan dominasi negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, atas dunia dan kaum muslimin. Dengan khilafah umat Islam pun akan sanggup menciptakan tatanan kehidupan yang
syariat Islam. Kaum muslimin dan umat manusia seluruhnya sudah lama menderita di bawah kepemimpinan ideologi kapitalis global, pimpinan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu. Mereka mengeksploitasi negara-negara lain dan merusak tatanan kehidupan umat manusia melalui imperialisme dan ideologi kapitalisme. Karena itu, sudah saatnya umat Islam sedunia mengakhiri derita ini dan mengembalikan kehidupan yang penuh berkah di bawah kepemimpinan ideologi Islam. Dengan itulah kita menyongsong janji Allah Subhanahu wa taala. Walau anna al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itulah kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut.